menjadi lebih apa adanya, gitu ya. Freud meminta pasien untuk mengadopsi, ya, untuk mengadopsi prinsip etis jujur pada diri sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip yang revolusioner dalam psikoanalisis, teman-teman. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dan selalu ditekankan untuk jujur pada orang lain. Ya, jujur pada orang lain. Tapi kita tidak pernah diajarkan atau ditekankan untuk menjadi jujur pada diri sendiri. Nah, ini adalah pemikiran Freud, ya. Yang pertama kali mengatakan bahwa kita perlu untuk menjadi jujur pada diri sendiri. Dia mengatakan, being entirely honest with oneself is good exercise. Menjadi jujur pada diri sendiri adalah latihan yang sangat baik. Tapi tentu saja teman-teman, untuk mengadopsi prinsip etis, ya, jujur pada diri sendiri ini tidak bisa dilakukan langsung, ya. Di sesi pertama ketika kita meminta pasien, ya, untuk mengadopsi prinsip etis ini, dia seringkali kesulitan. Ya, resistensi tak sadar tetap akan berusaha untuk lebih kuat lagi. Ya, makanya butuh proses untuk melakukan hal ini. Di dalam sesi analisis, ya, sebelum prosedur psikoanalisis untuk praktik terapi gitu ya, itu sebenarnya sama dengan misalnya psikologi gitu ya. Ada pre-treatment, ada assessment, ya. Assessment nanti ada diagnosis, case formulation, baru sesi gitu kan, baru sesinya. Terus nanti kalau selesai ada termination, follow up dan seterusnya. Dalam psikoanalisis juga demikian, teman-teman. Nah, nanti di antara assessment dan formulasi kasus, ya, dengan sesinya, sesi psikoanalisisnya, di antaranya ini ada, kami biasanya mengambil sekitar waktu 1 bulan, ya, atau kurang lebih sekitar 12 sesi gitu ya, hanya untuk mengadopsi prinsip etis jujur pada diri sendiri, ya, karena ini akan menjadi dasarnya, ya, kami menyebutnya sebagai pelatihan asosiasi bebas. Jadi dalam sesi itu, ya, sama halnya ini dalam hipnosis, ya. Kalau hipnosis ada yang namanya hypnotic training gitu ya, yang sudah jarang dilakukan oleh praktisinya. Tapi kalau kita baca sejarah Milton Erickson itu melakukan hypnotic training 6 bulan, teman-teman. 6 bulan hanya hypnotic training. Nggak ada sesinya, belum hipnosis yang terapi. Hanya hypnotic training itu 6 bulan. Nah, dalam psikoanalisis kita juga melakukan semacam itu, ya. Analytic training dari pelatihan untuk analisis. Jadi untuk memastikan bahwa dia nanti benar-benar bisa lancar gitu ya, bisa mengadopsi aturan-aturan psikoanalisis, ya, aturan etis ini. Ini dilakukan dengan menganjurkan pasien untuk mengutarakan apapun yang terlintas dalam benaknya, ya, secara bebas, tidak peduli apakah itu penting atau remeh, benar atau salah, baik atau buruk, ya. Dia diminta untuk mengutarakannya saja. Nah, metode ini, teman-teman, sekalipun tampaknya sangat sederhana gitu ya, ternyata ketika kita melakukannya, ini sangat sulit. Ya, ternyata sangat sulit untuk menjadi intim dengan diri kita sendiri. Ternyata sangat sulit untuk menjadi dekat dengan pikiran-pikiran kita. Ya, kita mungkin sehari-hari ya menyadari ada pikiran yang lalu lalang dalam benak kita gitu ya. Tapi kita mungkin tidak benar-benar dekat dengan dia, ya. Nah, metode ini, teman-teman, metode untuk mengakses ketidaksadaran telah ditemukan, sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh Lippold dan Forel. Ya. Metodenya disebut dengan asosiasi bebas. Makanya asosiasi bebas, teman-teman, ini bukan berbicara bebas ngomong ngalor ngidul tentang apa yang terlintas dalam pikiran. Bukan itu, ya, bukan itu. Asosiasi bebas itu prinsip etisnya, fundamental rule of psychoanalytic psychotherapy, ya, atau clinical psychoanalysis, terserah teman-teman suka menyebutnya apa. Ya, ini adalah aturan dasarnya, karena tanpa asosiasi bebas, psikoanalisis tidak bisa berjalan. Ya, banyak yang terapi-terapi lain itu, saya pakai asosiasi bebas, Mas, ya, gini, sebelum sesi saya minta untuk mengutarakan cerita dia seperti apa, pengalaman dia. Itu bukan asosiasi bebas, teman-teman.
ya. Teman-teman meminta seseorang untuk menceritakan tentang diri dia dan lain sebagainya gitu ya. Itu bukan asosiasi bebas. Ya, itu mungkin ada yang menyebutnya wawancara klinis ya, ada yang menyebutnya narasi diri gitu ya. Ada banyak sebutan itu, tapi itu bukan asosiasi bebas. Asosiasi bebas dia harus tahu ya dan mengerahkan upaya untuk benar-benar menjadi jujur pada diri sendiri. Dan untuk melakukannya tidak bisa sekali waktu. Ya, butuh proses yang teratur. Nah, ini akan menjadi latihan memang, teman-teman. Nah, karena dari asosiasi bebas itu datanya akan sangat banyak, dan asosiasi bebas tadi, teman-teman, tidak harus berbicara, ya. Dia bisa melalui bermain. Ya, bisa menggunakan bermain pada anak-anak, ya, psikoanalisis anak, kita tidak bisa menganjurkan bahwa menyuruh anak berbaring di sofa, kayak kamu berasosiasi bebas sekarang gitu ya, katakan apa yang terlintas dalam pikiranmu semuanya, tidak bisa kita lakukan hal itu ya. Anak-anak masih belum memiliki fungsi verbal secanggih orang dewasa ya, sekalipun kata-kata anak-anak tentu saja menakjubkan gitu ya. Nah, oleh karenanya pada anak-anak ya asosiasi bebas dilakukan dengan bermain ya, karena memang antara talking dan playing ya itu tidak ada perbedaan, dia hanya teknisnya saja. Yang penting adalah prinsip dasarnya. Nah, untuk mengolah informasi dari pasien yang telah dia sampaikan ketika dia mengadopsi asosiasi bebas ya, Freud mengembangkan seni interpretasi. Dari zaman Freud ketika dia menulis rekomendasi praktik psikoanalisis sampai hari ini, teman-teman, semua psikoanalis sepakat bahwa interpretasi adalah seni. Ya, interpretasi adalah seni, bukan sains ya. Artinya dia tidak bisa dimanualisasi. Kita mungkin saja bisa membuat daftar pertanyaan atau daftar pernyataan juga gitu ya tentang interpretasi, atau ketika pasien mengatakan ini kita akan menjawabnya seperti ini gitu ya, seperti terapi berbasis manual hari ini gitu. Tapi dalam melakukan interpretasi sendiri, teman-teman, interpretasi yang otentik ya, dia lebih sering hadir berdasarkan pengalaman. Ya, semakin berpengalaman kita, semakin baik kita untuk mendampingi pasien mengkonstruksikan interpretasi untuk dirinya sendiri. Nah, fungsi dari interpretasi adalah untuk menyadarkan ketidaksadaran. Ya, di sini kita mulai menggunakan istilah ketidaksadaran. Kenapa kok Freud menggunakan istilah ketidaksadaran? Kenapa kok tidak meneruskan istilah yang dikembangkan oleh Forel, yakni bawah sadar? Freud sebenarnya, teman-teman ya, kalau kita mengacu pada teks bahasa Jermannya asli, dia tidak suka ya membuat kalimat-kalimat teoritis yang kesannya dia datang dari langit atau datang dari planet lain. Dia lebih suka menggunakan kalimat sehari-hari. Ya. Dia lebih suka menggunakan kalimat sehari-hari. Ibarat kata kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Tadi misalnya resistensi tak sadar ya, kita sebut saja sebagai penolakan tak sadar atau tanpa sadar menolak. Ya, kalimat-kalimat yang sederhana. Termasuk daripada menyebutnya sebagai bawah sadar sehingga orang harus berimajinasi bahwa itu berada di bawah, gitu kan. Freud menggunakan istilah unbewussten, ya, bukan unterbewussten, tapi unbewussten, yang berarti unconscious atau tidak sadar atau ketidaksadaran. Ini sekaligus untuk mempertegas kualitas dasarnya bahwa ketidaksadaran itu ya tidak sadar sampai kita membuatnya menjadi sadar dengan pendekatan tertentu tentu saja ya. Jadi dia menggunakan bahasa yang sederhana saja, ketidaksadaran gitu ya, atau ya kita ketidaksadaran ini kemudian akan sinonim, teman-teman ya. Ketidaksadaran atau tidak sadar itu sinonim dengan tidak sengaja, tidak tahu, tidak mengerti, dan lain sebagainya. Nah, interpretasi bertujuan untuk menyadarkan ketidaksadaran. Itu tidak bisa dilakukan secara otoriter. Ya, tidak bisa semena-mena dari saya untuk Anda, dari terapis untuk pasien, dari analis untuk analisan. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena interpretasi yang baik adalah yang dikonstruksikan oleh pasien sendiri. Memang ada kalanya ketika pasien itu terlalu
lemah fungsi egonya gitu ya, fungsi psikologisnya, fungsi mentalnya itu terlalu lemah, psikoanalis akan membantu dia, ya, akan membantu dia untuk melakukan interpretasi. Tapi dia melakukan interpretasi itu secara tidak langsung, misalnya melalui klarifikasi, ya, atau mengarahkan pikiran pasien menuju ide yang ada di balik interpretasi itu. Tapi lagi-lagi ini hanya dalam kondisi yang sangat langka dan kondisi yang sangat mendesak untuk hal itu. Sebagian besar interpretasi penegasannya tetap harus dikonstruksikan oleh pasien sendiri.